Oke. Kita jauh-jauh dari Cipete ya. Iya, lu dari Cipete ya Dari ini ya? Cipete. Dari Cipete. Akhirnya ke daerah Gubeng ya. Gubeng. Masuknya Gubeng. Betul, Gubeng. Oke. Biarin apa kabar? Baik banget. Gua thank you banget lo ya. Lo udah mampir ke Surabaya. Udah mau jauh-jauh nih. Iya, jalan kaki bang tadi. Iya, makanya tuh. Parah. Visanya banyak ya kelihatannya? Banyak. Banyak. Oke. Kena begal nggak? Apa? Kena begal nggak? Enggak. Nggak, untung. Pegel-pegel ya. gitu. Begal ya. Kenalin dulu nih, lu tuh siapa ke teman-teman Turaber? Oke, so guys, gua Derian, gua chef owner dari Loka Hands yang bertempat di Surabaya. Gua punya restoran, gua punya kafe, gua punya tempat kopi, ya, alkohol, disco, ya asik lah pokoknya buat di Surabaya. Asik ya? Ya, Kota pahlawan ya? Kota pahlawan, Terus lu dulu, lu punya basic pendidikan kulineri ya? Gua ada basic kuliner, gua ngambil kuliah kuliner di Surabaya. Gua di salah satu universitas Surabaya. Terus ya, gua ngambil cuisine sama pastry. Oh, oke. Kayak gitu. Petra bukan ya? Bukan Petra. Kebetulan gue memang ngambil kuliahnya langsung yang jurusan masak. Langsung bener-bener masak semua ya kayak. Nama kuliahnya gue nggak disponsorin, jadi gue males ngomongnya. Iya. Kacau. Iya, salah satu alumni yang sukses kan lu. Anjir. Ya. Oke, Der. About Lokahen. Lokahen tuh udah berapa lama sih? Loka Hands itu sebenarnya udah dari tahun 2019 Januari. 12 Januari 2019 kita pertama itu buka outlet yang di Jalan Opak. Outlet pertama itu Loka Hands Cafe kita sebutnya sekarang. Kebetulan itu di kayak di depan rumah gua sendiri sebenarnya. Oke. Terus habis itu after COVID, ya sebenarnya sebelum COVID kita memang udah ada mau ekspansi. Tapi ya, you know lah ya, semua akhirnya ke hold. Sampai akhirnya ya, untung-untung sekarang outlet yang kita expand, yang sekarang kita video nih, jalan buka lagi di bulan Maret kemarin. Loka Hands Dining Club. Bedanya apa di sini sama outlet pertama? Loka Hands Cafe sama Dining Club kita bedain secara market sama konsep sebenarnya. Dari cafe kita memang benar-benar fokusnya di kopi sama makanan comfort food, Australian brunch sama Indonesian. Terus, tapi Indonesianya yang pasti bukan sop buntut gitu-gitu ya. Iya. Jadi kita bedain. Terus buat yang Dining Club kita memang ya karena gua dulu udah pernah nutup restoran sekali, gua belajar dari sana untuk lu jangan idealis terlalu 100% lah. Iya. Akhirnya Opak terbentuk secara bisnis dan idealis. Dining Club untung-untung gua bisa buka menjadi kayak tempat yang gua kepinginin sih. Kayak gitu. Buat di Dining Club ini kita bahasanya kita memang lebih ke restoran, alkohol, cocktails, ya kan. Terus habis itu kita juga ada pastry. Nah kalau yang di Opak itu benar-benar pure kopi sama makan doang. Gitu. Oke. Tekniknya pun juga beda. Benar-benar. Tekniknya kita bedain kayak gitu. Lu lebih nyaman mana, Bang? Kayak yang dulu yang hanya kopi dan makanan-makanan pastry mungkin, sama di sini yang lu benar-benar full setup untuk makan, Ya. untuk dinner, lu lebih nyaman yang mana? Buat nyaman, kalau secara bisnis nih ya, Oke. bisnis gue nyaman yang kafe, gak pusing bor. Tapi ya balik lagi, gue buka outlet, gue nggak mau yang cuma sebatas copy paste doang. Gue kepingin setidaknya gue bisa juga bikin something yang buat orang bisa tahu lah, maksudnya upgrade terus, improve terus. Kalau buat sekarang, gue jujur gue enjoy banget di Dining Club ini karena gue di Dining Club ini, Loka Hands Dining Club, gue bisa explore banyak. Gue mau ngapain aja bisa, mau makanan seperti apa, kita nggak ada batasannya lah, maksudnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Playground, jadi bisa bilang ini benar-benar playgroundnya kita. Oke. Terus nih, gua mau ngomongin di sini dulu nih. Produk. Ya. Produknya apa aja yang di sini? Yang di sini kita kebetulan bedain ada 2 menu. Ada menu brunch yang kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 11. 7 sampai jam 3 menunya tuh setiap hari. Oke. Terus habis itu menu wood fire kita sebutnya. Menu wood fire dari jam 11 sampai malam, sampai close. Oke. Nah, untuk menu wood fire ini kita benar-benar fokusnya full pakai Santa Maria yang ada di belakang tuh. Ya. Kita masak di Santa Maria Grill, terus finish di tungku oven, kayak gitu-gitu kita mainnya ke arah sana. Jadi ya kebetulan ngandalin
ngandalin api itu kan susah kan. Bener. Jadi ya kita take the challenge itu di sana. Iya. Gitu. Main api susah emang ya. Main api susah. Iya. Iya. Bermain dengan api. Bermain dengan api yang mudah. Oke, terus ada koktail juga ya? Ya, kita juga di sini ada koktail. Buat di Surabaya sebenarnya koktail tergolong masih belum terlalu dominan ya. Kita Surabaya lebih sukanya party, minum, hancur. Oke. Botol, hancur, mabok. Nggak mabok, nggak pulang. Benar. Nggak habis banyak, nggak pulang. Ya kan? Cuma ya kita kalau di Surabaya, ya kita, maksudnya untung-untung dari brand-brand Jakarta ada masuk. Dan akhirnya help kita buat Surabaya buat ngedukit kayak lu enjoy minuman itu nggak harus selalu botol. Kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Kayak yang ada di depan lo nih ya? Yes, yang Iya, di depan gua ini kita bikin Cafe de Negroni. Jadi kebetulan kan kita Lokain Sawal itu kan karena kopi banget ya. Maksudnya kayak kita belum ada duit tuh dulu. Belum ada duit banyak. Jadi kita buka coffee shop. Nah, dari sana kita narik core-nya tetap ke arah sini. Yang di sini tuh ada Cafe de Negroni, kita pakai filter. Jadi kita bikin filter kopi, terus habis itu kita campurin sama bla 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 blanya. Ya, oke. Ya itulah. pokoknya. Ya itulah, kayak itulah. Ya, itulah pokoknya itu. Kalau penasaran ya main kesini. Iya. Iya. Cuma lihat video doang. Iya. Kampret emang. Terus lo pastry product juga bikin sendiri kan? Pastry produk kita bikin sendiri. Kita juga memang punya pastry apa ya namanya pastry bakery. Terus croissant kita bikin sendiri, roti-rotian kita bikin sendiri, sourdough semua kita bikin sendiri. Yang di sini tuh kebetulan ini menu yang kita create kemarin buat Surabaya. Oke. Pas ulang tahun Surabaya kan bonek nih. Oh, iya. Persis kayak burger nih, hijau, ya kan? Bonek banget. Nah, kita bikinin croissant hijau, baunya pandan, terus kita stuff kita filling sama butter and kaya jam. Oh, ada kayak jam. Ada kaya jamnya juga. Lokal lah ya? Lokal, betul. Oke, tadi kita udah ngomongin soal produk. Yes. Gua mau ngomong soal ini nih. Ini yang bikin outlet tuh mungkin beda dari outlet-outlet yang ada di Surabaya. Branding. Oke. Gue tuh lihat Instagramnya lo Kafen. Iya. Akhirnya gue main kesini dan lihat tim lo. Ya. Branding lo tuh kuat banget. Oke. Menurut lo seberapa penting sih branding dari restoran itu? Buat sekarang, karena kita bahasanya udah dunia kreatif ya. Iya. Sekarang lambat laun kita udah nggak bisa yang kayak terlalu hard selling lah, nggak kayak gitu, ya kan? Sekarang ya kita lihat kreatif ini udah jadi makanan kita setiap hari. Benar. Makanan pun, produk pun itu pun juga kita harus kreatif, ya kan? Nah, that's the reason akhirnya menurut kita branding itu udah jadi core-nya kita juga. Iya. Core-nya kita secara apa ya? Karena gue juga gemes kalau misalkan di Surabaya rata-rata maksudnya kayak masih menganut yang kayak lu kalau restoran lu cuma fokusnya foto makanan minuman Iya. gitu doang. Ya memang sih produk kita itu gitu loh, cuma kan balik lagi lu juga harus tahu kan apa unique selling point dari brand lu tersebut kayak gitu. Nama, pemilihan nama, storyline-nya apa kayak gitu. Aktivasinya apa gitu. Iya, karena emang yang gue lihat lu aktivasinya cukup oke juga gitu. Ada karaoke lah, ada apa. Ya. Ada apa aja kalau di sini aktivasi? Kalau kita buat di Lokain Dining Club, kebetulan sekarang kan kita masih baru buka yang cafe sama dining club. Kita yang di dining club ini kita fokusnya memang kita nyampurin antara art, music, sama makanan, produk, makanan minuman. Kita aktivasi kita ya pasti ada bar takeover, kitchen takeover. Kemarin kita ada wood fire session kan bareng Respati Wiro, Ray, Keisha. Terus habis itu kita juga ada backyard. Jadi Lokain Dining Club ini kebetulan kita menggunakan fungsi ruangnya itu berbeda-beda. Lo mau acara apa, gua bisa di front yard gua. Lo mau acara apa di dining hall gua. Lo mau acara apa di backyard gua, kayak gitu. Kita kalau joget-joget asik-asik tipis-tipis di backyard, Iya. kayak gitu. Nah jadi ya kita aktivasi tergolong, kita nggak mau juga ada batasan juga. Karena menurut kita kayak tim gua sendiri, kita suka having fun, kita suka ya pasti kan kita harus senang joget, kita senang minum, kita senang makan. Jadi ya itu kita bikin aktivasi semua, biar nggak bosen. Benar. Nah, terus tadi kita udah ngomongin produk, ngomongin branding. Terus sekarang mau ngomongin market. Gue jujur kaget. Ya, Karena gue dulu pernah di Surabaya selama 3 tahun. oke. Oh, ternyata
Surabaya ada restoran kayak gini. Tapi sekarang marketnya gimana bro? Orang-orang sini gimana? Market Surabaya jujuran nih ya, Iya. tergolong tricky. Tricky-trickynya itu kayak semua tajir sebenarnya. Iya, iya. Spender. Iya. Big spender semua. Cuma memang kayak kita bisa bilang kita di Surabaya memang kurang untuk kreativitas branding outlet produk itu memang kita masih ketinggalan jauh dari Jakarta dan Bali. Tapi untuk so far semenjak kita buka dining club, untung-untung market bisa nerima karena kita benar-benar nabrak market sendiri, kita nggak create dan ya mungkin itu dari awal ya. Gua ngomong ke tim gua dan dari bisnis kita sendiri kita selalu percaya kayak buat apa lu masuk ke market yang udah ada, lebih baik lu create market yang akhirnya lu bisa sustain. In the end of the day kalau misalkan lu masuk ke market yang udah ada, lu pasti bakalan kayak ini banding harga nih, ya udah kita harus ngikut banding harga. Ini bikin produk ini kita harus ikut produk itu. Capek. Akhirnya kayak ya lu ketimbang lu jadi ekor lebih baik lu jadi kepala, Bro. Nah, itu yang kita benar-benar create-nya ya kita create. Pasti ada susah payahnya lah ya. Maksudnya kayak orang nggak bisa nerima, orang ngomong kok komplain harga. Jujur price di Surabaya itu strict. Bener-bener kayak lu harus dapat porsi gede, murah. Gitu. Tapi ini sebenarnya kayak ya itu karena kita udah membentuk itu dari dulu. Nah, sekarang gimana untuk orang-orang Surabaya, untuk orang-orang Jakarta yang masuk atau siapapun yang masuk Surabaya, udah lu harus bisa adjust juga dengan kayak style lu seperti apa kayak gitu. Gitu sih. Kalau kita bicara price nih, bicara pricing. Iya. Jujur gue agak bingung di Surabaya pricingnya kayak gimana. Kalau kita bicara Jogja murah lah gitu kan Iya. ya. Semarang oke, nah Surabaya kota industri. Kemarin Iya. gue nyobain ada rumah makan yang dia murah banget. Tapi ada juga kayak kemarin kita nyobain bakwan Kapasari. Iya. Satu biji 20.000. Betul. Nah, gimana sih kok bener-bener kayak apa ya perbedaannya tuh jauh banget gitu di Surabaya? Jujur kalau untuk price ya kita bisa bilang itu kategori kita itu kalau misalkan Jakarta lu kayak up, mid, low, kayak gitu. Kalau kita ini bener-bener kepilah-pilah lagi. Bener-bener kayak lu mid, lu masih ada yang kayak level 1, level 2, level 3. Iya. High, level 1, level 2, level 3. Kita bener-bener kepilah-pilahnya seperti itu. Emang kayak gitu ya? Dan yang di Surabaya, lu yang di atas lu mau ke bawah, lu yang di bawah lu mau ke atas. Oh gitu ya? Betul. Jadi maksudnya kayak benar-benar bukan yang kayak apa ya? Ya maksudnya mereka spender, ini benar mereka semua spend. Seru. Kayak gitu. Oke nih, Dan, pertanyaan terakhir. Yes. Lo udah dari tahun 2019. Ya. Dan ini berarti sudah tahun ke-3. 4. Tahun keempat. Ya, tahun keempat. Tahun keempat. Harapan lo Loka Hands yang deket-deket deh, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Lo 5 tahun lagi, lo mau menjadi apa? Tahun depan kebetulan kita bakal buka. Amin ya kan. amin. Kita lagi ongoing ini sebenarnya lagi bangun yang satu outlet lagi, outlet ketiga Loka Hands. Hopefully di tahun depan kita buka 3 outlet lagi. Oke. Balik lagi kita Loka Hands, kita juga ada grup kan, kita ada Loka Hands, kita ada When You Find Us, kita ada Room Bakery, terus kita ada another sister company. Hopefully dalam 5 tahun lagi kita bisa jadi kebanggaannya orang Surabaya lah. Amin. Itu dulu lah, gua nggak mau muluk-muluk dulu banggain orang Surabaya karena maksudnya kayak once orang luar ke Surabaya setidaknya dia mampir ke Loka Hands. Dia yang dicari top 5-nya itu salah satunya Loka Hands kayak gitu. Karena kan kalau Surabaya kan ada yang terkenal Bon Ami Bon Cafe, ya kan. Ya, gua hopefully gua jadi masuk list di sana. Ya, generasi baru lah. Iya. Tapi sebenarnya itu udah nyampe sih bang. Kemarin gua kan download Bumble kan ya. Oke. Match sama orang. Iya. Pada tahu tentang Loka Hands ini kayak ya udah gitu sekarang. Amin. Rezeki lancar. Oke, thank you banget Dir, Yes. atas waktunya. Sorry kalau ngerepotin ya. Enggak lah, gue malah seneng-seneng anak-anak datang ya kan. Jadi biarin setidaknya sekarang gambaran gue juga buat yang di luar sana, yang di luar Surabaya. Surabaya tuh udah ada alasan kok lu buat datang ke Surabaya. Ya kan, kalau orang dulu kayak, gue ngapain ke Surabaya? Emang mau nyari apa? Mall. Iya. Jakarta banyak, ya kan? Enggak kalau tutup, ya, ya kan? Surabaya tuh bener-bener lu explore itu banyak. Makanan street foodnya,
gokil-gokil, ya kan. Lu mau keluar kotanya pun juga deket, ya kan. Dan ya, hopefully kita nanti setelah di Surabaya kita bisa mampir ke Jakarta juga. Oh, iya. Ya kan? Harus Pak. Iya, iya. Pokoknya kita tunggu ya. Iya, tunggu. Tuturabel bakal ngintilin lu terus Pak. Amin, 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 amin. Ojo lali di like, comment, subscribe, dan follow Instagram, YouTube channel mereka Touraber Karet 2.